Mari, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau menyiapkan hati. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Segala apa yang kita miliki, semuanya miliknya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ayat mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan ke atasmu. Bertobatlah, maka sisi rumahmu akan bertobat. Kenalah Dia yang datang dari surga, yang mati buat Bapak Ibu dan saya, yang bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Mari kita beri yang terbaik Bapak Ibu. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Anaknya yang terkasih, anaknya yang tunggal, hanya untuk mati bagi Bapak Ibu dan saya. Temui Dia, kejar hatinya, sama Ia mau dijumpai. Mari, mari saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena salib-Mu kami hidup. Karena kebangkitan-Mu kami memiliki pengharapan. Karena kenaikan-Mu ada sukacita bagi kami.
Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Lihatlah, siapa yang turun dari surga menghampirimu, memelukmu. Siapa yang Bapa utus sebagai roh penolong, roh penghibur, yang mengganti air matamu dengan sukacita. Ada tertulis, datanglah, kemarilah. Yang berletih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Surga turunlah, surga datanglah, mengubah atmosfer, mengubah hati. Hanya yang baik, hanya semua yang baik, yang ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Semua karya Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya membuka mata pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kita kesempatan yang baru, kesempatan yang lain. Mari Bapak, Ibu, mari sembah Dia. Mari sembah Dia.
ketika Tuhan Yesus tiba di daerah Samaria, di wilayah yang disebut Sikar, di sumur Yakub. Sumur yang diberikannya kepada Yusuf anaknya. Ada seorang perempuan Samaria di sana yang hendak mengambil air. Di tengah hari, di mana hari sudah sepi, karena ia malu atas apa yang ia perbuat. Ia berdosa terhadap Tuhan dan terhadap surga. Tapi Yesus menemui perempuan Samaria tersebut. Lalu perempuan Samaria itu berkata, "Masakah orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria? Bukankah kita seperti itu, Bapak Ibu? Masakah Tuhan yang suci itu mau hadir di hati yang luka, di hati yang rusak ini?" Masakah Tuhan mau mencintai saya? Mungkin hati perempuan itu sudah tidak ada buat Tuhan, karena ia seorang Samaria. Mungkin hati Bapak, Ibu, dan saya hanya tersisa sedikit untuk Tuhan. Sedikit. Sedikit sekali. Lalu ketika Tuhan memintanya daripada kita, "Berikan aku air." Dan kita menjawab, "Tuhan, ini air itu tinggal segini Tuhan. Tinggal sedikit Tuhan." Dan Tuhan tersenyum. It's okay. Mari datang. Kemari. Yang berbeban berat, mari datang. Aku mau itu. Dan kita pun berlari kepada Tuhan. Tuhan, inilah hati yang tersisa. Lalu Tuhan mengatakan,
Barang siapa minum air dari sumur itu, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang daripadaku, ia tidak haus lagi. Tuhan meminta hati Bapak Ibu dan saya, agar Tuhan dapat memberikan hatinya. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria itu, akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Mari kita sembah Dia pada pagi hari ini. Mari kita sembah Dia dalam hidup kita, dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang berasal dari hati. Hati yang melekat. Hati yang haus. Hati yang lapar. Mungkin pada pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan banyak pergumulan. Tapi Tuhan mau kita datang dengan kemurnian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan gak berutang apa-apa pada kita. Tuhan gak punya kewajiban untuk memuaskan Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini. Tuhan gak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tapi Ia datang untuk Bapak Ibu dan saya. Karena kasih. Karena cinta. Cinta yang tidak tertahankan. Cinta yang begitu besar. Mari Bapak Ibu, mari responi cintanya. Mari datang. Mari kita responi cintanya. Katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Sungguh saya cinta Tuhan. Maafkanlah saya Tuhan. Ketika seringkali kami datang kepada Tuhan
Kami membawa masalah-masalah kami. Kami membawa proposal-proposal kami. Bawa kami Tuhan. Bawa kami ke tempat di mana kita pertama berjumpa. Bawa kami ke tempat di mana cinta yang mula-mula itu timbul di antara kita. Maafkan kami Tuhan kalau kami sering kali menuntut Tuhan. Seringkali kami memaksa Tuhan mengerjakan apa yang kami inginkan. Tuhan, Engkau gak berhutang apa-apa pada kami. Maafkan kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Kami gak bisa bayangkan ketika Tuhan menghampiri perempuan Samaria itu, sama seperti ketika Tuhan menghampiri kami. Kami gak sanggup membayangkan Tuhan mau menemani kami ke dapur, ke pasar, Tuhan mau menemani kami ketika kami sendiri, bahkan ketika kami berbuat kesalahan, ketika kami melakukan dosa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kami mau Tuhan. Kami mau agar kami tidak lagi membuat Tuhan menangis, membuat Tuhan bersedih karena apa yang kami lakukan. Ini kami Tuhan. Hati ini milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Dan cinta ini milik Tuhan. Bawa kami Tuhan ke tempat persembunyian-Mu, ke tempat peristirahatan-Mu.
maafkan kami Tuhan. Jika dalam kehidupan sehari-hari kami mengangkat diri kami menjadi Tuhan atas Tuhan, kami bertobat pada saat ini, pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Tuhan yang hidup, dan kami adalah hamba yang tidak berguna, hamba yang hanya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini melihat jubah putih yang Tuhan bawa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pun melihatnya. Ia memberikan jubah itu kepada kita. Kenakanlah. Identitasmu diperbarui. Agar Bapak Ibu sadar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu berharga. Tuhan sayang kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, baiklah kita mengindahkan perintah yang Tuhan sampaikan, yakni agar kita berjaga-jaga, berjaga-jaga bukanlah hasil pertobatan. Berjaga-jaga adalah sikap hati. Sikap hati yang terlatih dalam pergaulan setiap hari dengan Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Sikap hati yang siap, yang mau dibangunkan oleh Roh Kudus pada jam-jam tidur seperti ini.
di mana kuasa kegelapan beroperasi. Berjaga-jaga juga terhadap kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran sesat maupun transfer spirit yang dapat hadir ke dalam pikiran dan dalam gagasan-gagasan. Matius 26 ayat 40 berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan memberitahukan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, karena masuknya keinginan dari si iblis, maka timbullah keinginan memperoleh sesuatu yang dilarang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dosa selalu memasuki hati semua orang melalui cara yang sama. Melalui keinginan. Keinginan merupakan celah. Keinginan merupakan pintu masuk bagi sistem dunia
yang telah rusak di bawah kutuk ini. Seringkali pintu kecil itu menjadi alasan untuk ketidaktaatan kepada Tuhan Allah. Sesungguhnya Tuhan Allah menginginkan manusia yang taat penuh kepada kehendak-Nya. Karena keinginan manusialah, maka Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah salib Kristus menjadi palang pintu bagi pintu masuk keinginan manusia. Mari kita salibkan semua keinginan kita di kayu salib Kristus. Ingin dihargai, ingin dihormati, bahkan ingin dikasihi, maupun ingin dicintai. Mari kita salibkan pada palang salib Kristus. Agar Tuhan dapat menaruh keinginannya ke dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Kain, kakak dari Habil, menginginkan hal yang sama untuk dirinya, seperti yang Tuhan lakukan kepada adiknya Habil. Kitab Kejadian 4 ayat 7. Tuhan berkata kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bahkan malaikat terang pun jatuh ke dalam dosa karena keinginan mereka. Dalam kitab Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Mereka dilemparkannya ke dunia orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita masing-masing rela menyalipkan semua keinginan Bapak, Ibu, dan saya, menyalipkan semua keinginan kita,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kita setiap kali tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul menasihati kita dalam suratnya supaya sebagai pendatang dan perantau kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Barang siapa tidak tinggal di dalam Dia, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita dapat meminta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Karena dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika Bapak, Ibu, dan saya berbuah banyak. Dan dengan demikian, kita adalah murid-murid Yesus. Relakah Bapak Ibu ketika Tuhan meminta semua keinginan Bapak Ibu ditanggalkan?
agar hanya keinginannya sajalah yang boleh terjadi. Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati-Mu, Tuhan. Agar keinginan-Mu saja yang boleh terjadi. Agar menjadi rumah bagi mereka yang terhilang. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak. Apakah kita datang ke Tuhan agar Tuhan mengabulkan semua keinginan-keinginan kita? Atau kita datang ke Tuhan karena kita merespon cintanya Tuhan? Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bukalah hatimu. Izinkan rohnya mengalir. Bapa, Engkau melihat hati yang terbuka hanya untuk-Mu pada pagi hari ini. Hati yang haus, hati yang butuh hati Bapa.
Bapa, Bapa, ini kami anak-anak-Mu, putra dan putri-Mu. Berikanlah seberkas cahaya itu ke dalam hati kami, agar kami bisa melihat dalam gelapnya hati kami. Agar mata hati kami menjadi terang. Agar setiap selubung-selubung yang menutupi mata hati kami tersingkap. Agar kami hanya mengandalkan-Mu, Tuhan. Agar kami sadar betapa liciknya hati. Bapa, pulihkan hati putra dan putri-Mu di tempat ini. Ampunilah kami. Bapa, peluk kami agar kami kuat menjalani hari sepanjang hari ini. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Engkau selalu mendengarkan doa kami. Engkau selalu ada untuk kami. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit pada lehernya, pada tenggorokannya. Biarlah kebenaran firman yang Engkau makan dapat melegakan, dapat memulihkan.
yang suka sakit di bagian kepala belakang. Karena beratnya tekanan, beratnya beban kehidupan, banyak pikiran. Ayo lepas dalam nama Tuhan Yesus. Jadi enteng semuanya. Terlepas di alam roh dan termanifestasi di alam materi. Sehingga ketika sesi doa ini sudah selesai, mereka yang pusing-pusing kepalanya mengalami kelegaan. Kepalanya menjadi enteng sekali. Yang lambungnya nyeri, yang lambungnya nyeri pada pagi hari ini, pegang lambungnya, jadilah sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungnya turun, detak jantungnya normal, beban-beban pikiran lenyap semua, diganti dengan kuk yang dari Tuhan. Yang sakit gigi, yang radang pada gusi, saraf-sarafnya itu dimatikan sajalah bagian yang sakit. Sehingga nggak lagi meradang. Yang bengkak-bengkak pulih, sembuh, kempes di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kakinya suka kesandung, firman mengatakan bahwa firman Allah adalah pelita. Makanlah firman sebanyak-banyaknya yang kau bisa, sehingga kakimu tidak lagi terantuk. Semangat yang patah kembali disegarkan, dan nama Bapa dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sesi pada pagi hari ini. Kami sudah menerimanya, dan Bapa selalu mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin.